Kawan, kita belajar bersama-sama dengan semangat. Ambil pensilmu, ambil bukumu, kita belajar dengan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 2 Sevilla. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu ceria. Jumpa lagi bersama Ibu Vika. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sudah siap semua? Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Contoh-contoh tempat wisata. Yang pertama ada kebun binatang. Yang kedua ada Pantai Ancol. Teman-teman sudah pernah ke Pantai Ancol? Yang ketiga ada Dekandang. Pasti teman-teman sudah pernah ke Dekandang. Yang keempat ada Taman Herbal Insani. Siapa yang sudah pernah ke sana? Di tempat wisata juga ada aturan, contohnya selalu menjaga kebersihan. Ketika kita sedang berwisata ke kebun binatang atau ke pantai, kita tetap harus membuang sampah pada tempatnya. Kedua, mengantri saat membeli karcis supaya tertib. Ada aturan di rumah dan ada aturan di tempat umum atau di tempat wisata. Nah, ternyata ada aturan yang sama teman-teman antara aturan di rumah dengan di tempat umum. Yang pertama, kita harus sama-sama membuang sampah pada tempatnya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kebersihan. Karena sebagai anak muslim, kita harus tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang kedua, kita harus menjaga agar barang-barang tidak rusak. Di tempat wisata, terdapat banyak hal yang harus dilakukan atau tidak boleh kita lakukan. Hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan itu disebut dengan aturan. Aturan dibuat agar semua pengunjung tempat wisata merasa nyaman. Contohnya, hal yang harus dilakukan di tempat wisata. Pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat wisata. Contoh hal yang tidak boleh kita lakukan di tempat wisata. Yang pertama, menginjak rumput dan memetik tanaman, serta membuang sampah di sembarang tempat. Itu akan merusak keindahan tempat wisata. Selain di tempat wisata, di rumah juga ada hal yang harus kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan. Contohnya yang harus kita lakukan di rumah, menjaga kebersihan kamar. Teman-teman harus rajin-rajin ya membersihkan kamarnya. Yang kedua, membantu ibu membersihkan rumah. Nah, siapa teman-teman yang rajin membantu ibu membersihkan rumah? Anak hebat! Berikut ini adalah contoh hal yang tidak boleh kita lakukan di rumah. Misalnya, meletakkan sepatu tidak di rak sepatu. Kedua, membuang sampah sembarangan.
Jangan dilakukan ya teman-teman. Kenapa kita harus mematuhi aturan di tempat wisata? Karena ada manfaatnya teman-teman ketika kita mematuhi aturan di tempat wisata, yaitu bisa menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Ketika kita mematuhi aturan di rumah, manfaatnya adalah agar suasana menjadi nyaman di rumah. Jadi, dimanapun teman-teman berada, baik di rumah, di sekolah, atau di tempat umum, di tempat rekreasi, di tempat wisata, kita harus selalu mematuhi aturan yang ada. Masih semangat teman-teman? Harus semangat ya. Kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita ke muatan bahasa Indonesia. Teman-teman, yuk kita baca cerita berikut ini. Judulnya Wisata ke Kebun Raya. Zaidan dan teman-teman akan pergi berwisata ke kebun raya. Mereka akan pergi menggunakan bus. Sebelum berangkat, Bu Guru meminta siswa memeriksa kembali peralatan yang dibawa. Setiap siswa membawa bekal makanan, minuman, dan jas hujan. Di kebun raya, mereka mengamati tanaman anggrek dan pergi ke museum zoologi. Di dalam museum, mereka mengamati fosil hewan purbakala. Semua siswa tampak senang dapat bermain sambil belajar. Sekarang, coba teman-teman buat pertanyaan dari cerita tadi. Pakai kata tanya yang minggu lalu sudah kita pelajari. Masih ingat apa saja kata tanya? Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ibu Vika akan membuat pertanyaan dari cerita tadi. Nanti teman-teman jawab ya. Pertama, kemana Zaidan dan teman-teman berwisata? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Hansa bisa jawab? Ashraf, coba jawab. Iya benar. Zaidan dan teman-teman pergi berwisata ke kebun raya. Pertanyaan yang kedua. Apa yang Zaidan dan teman-teman bawa saat pergi berwisata? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Kirana tahu? Ayunda, bisa jawab? Iya benar. Yang dibawa Zaidan dan teman-teman saat berwisata adalah makanan, minuman, dan jas hujan. Yang ketiga, bagaimana perasaan Zaidan dan teman-teman? Coba jawab, Zafran. Dibantu Arya? Ya, jawabannya adalah semua siswa tampak senang dapat bermain sambil belajar. Siapa teman-teman yang suka bermain di taman? Iya, bermain di taman sangat mengasyikkan. Biasanya di taman ada bangku taman dan juga permainan jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit maknanya adalah mainan bergerak turun dan naik. Sedangkan bangku maknanya adalah benda untuk tempat duduk. Sekarang kita akan membuat kalimat dari kata bangku dan juga jungkat-jungkit. Di taman,
terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Lalu, kalimat berikutnya, setelah lelah bermain, Yasmin beristirahat di bangku taman. Ibu Vika punya sebuah cerita lagi, judulnya Mengunjungi Agrowisata. Yuk sama-sama kita baca. Arya dan teman-teman pergi berkunjung ke agrowisata. Banyak yang bisa dilakukan di agrowisata, seperti melukis dan menangkap ikan. Arya dan teman-teman diberi kanvas dan peralatan melukis. Setelah melukis pemandangan, mereka menangkap ikan menggunakan jaring. Ikan yang tertangkap disimpan di ember. Sore hari, Arya dan teman-teman pulang dengan perasaan senang. Agrowisata maknanya adalah tempat di mana teman-teman belajar atau melihat lebih dekat kehidupan pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan cara yang menyenangkan sambil berwisata bersama orang tua. Pemandangan maknanya adalah keadaan alam yang indah dipandang, contohnya pantai, gunung, dan laut. Jaring maknanya adalah alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Kanvas adalah kain kasar yang kuat dipakai untuk melukis. Ember maknanya adalah tempat air berbentuk silinder yang terbuat dari plastik. Coba teman-teman amati gambar yang ada. Ya, ada seorang anak laki-laki yang sedang bermain bola. Kita akan belajar tentang ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan. Kali ini kita akan mengamati bola. Yuk teman-teman, kita cari tahu ciri-ciri bola. Pertama, berbentuk bulat. Kedua, kulit bola termasuk benda padat. Ketiga, udara di dalam bola termasuk benda gas. Keempat, permukaan bola licin dan dapat menggelinding. Kelima, kegunaannya untuk bermain sepak bola. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman jaga kesehatan ya. Terus semangat dan tetap ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah anak soli dan soliha yang sayang ayah bunda. Dadah semua.